Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Angkatan ketiga LPTQ UIN Susko Riau. Pada hari ini Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Global Cendekia. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 12 materi pokok pernikahan. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Besok belajar? Ya. Kelas siapkan semuanya siap, Brek? Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Walaupun siang, kita harus semangatnya pagi. Bisa nggak bisa? Bisa. Luar biasa. Kita itu harus semangat walaupun kita belajarnya siang. Ya. Oke, pelajaran kita hari ini kita lanjutkan bersama, yaitu tentang pernikahan. Yang harus kita bahas, yang pertama yang harus kalian pahami adalah bagaimana membiasakan diri untuk selalu memiliki sikap bersatu bersama dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ini tentang nikah ya. Terus menjelaskan pengertian dan hukum menakah atau nikah, harus paham nanti pengertiannya. Terus mengidentifikasi dalil nakli terkait pernikahan. Terus mengidentifikasi rukun nikah dan contoh-contohnya, harus tahu rukunnya dan contoh-contohnya. Terus menjelaskan pengertian mahram. Mahram itu orang yang tidak boleh kita gauli, mahram. Dan terus menjelaskan pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, ini kalau kalian sudah nikah, dikasih nanti sama KUA surat nikah, itu nampak di situ. Dan terus membedakan antara talak bain, sugro, dan bain kubro. Selanjutnya membedakan antara ilah, zihar, lian, nusuk, hidah, taklik, dan contoh-contohnya. Selanjutnya menjelaskan pengertian idah, rujuk, hadana, dan contoh-contohnya. Terus mengevaluasi tujuan dan manfaat hikmah pernikahan dan mensimulasikan pernikahan. Nah, ini mensimulasikan pernikahan ini adalah pelajaran kita terakhir nanti tentang nikah. Nah, cari aja jawabannya nanti masing-masing. Kalau kita nikahkan di sini, dan tapi simulasinya saja. Kita harus nikahkan. Nah, paham kan? Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita tadi, Bapak mau tes dulu tadarus kita, bagaimana kita mengaji. Dan di sini ada ayat tentang nikah. Wa in khiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum illa taqdilu fawahidan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla taqulun. Ini yang harus kita tadaruskan. Apakah siswa nanti dapat, nanti kita perbaiki. Jangan takut, yang penting kita membaca. Dan kita mulai ya, silakan siapa? Rian. Bismillah dulu, campurannya bismillah dulu. Wa in hittum. Wa in hittum. Wa in hittum. Hittum.
nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa'in hibtum alla ta'dilu wa bidata Allah malakat aymanukum dalika anna alla taqul ta'ulun Abdi Bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulun enggak, Bapak minta ini 5 orang saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hibtum alla tuksitu fil yatama fankihuhuma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan satu orang lagi sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hibtum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in hibtum alla dilu fawahidan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu
Nah, kita sudah membaca ini semuanya. Inilah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang yang namanya nikah. Nah, nikah. Dan artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yatim bila kamu menikahinya, ini sebenarnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Datang ya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku dalam memelihara anak yatim, tapi aku mencintainya." Bayangkan, dia memelihara anak yatim, dia mencintai anak yatim itu. Terus apa kata Rasulullah? Daripada kamu menikahi anak yatim yang kamu jaga tadi, lebih baik kamu menikahi perempuan lain. Kata Rasulullah, 1, 2, 3, 4, tapi jangan nikahi dia. Itu sebenarnya pesan yang terkandung dalam ini. Dan ayat ini juga dipakai oleh orang lain sebagai batasan. Pada saat itu turunlah ayat ini sebagai batasan. Ya. Sebelumnya itu pada zaman Rasulullah itu ada yang punya istri ada 4, ada 8, ada 17, ada 99. Dan ayat ini membatasi yang tadi. Ada juga sahabat itu 40 istrinya. Jadi dibatasi oleh ayat ini juga. Bukan berarti kita disuruh untuk nikahi 1, 2, 3, 4, tapi Allah itu membatasi pada zaman jahiliyah tadi, pada zaman Rasulullah tadi, dibatasi supaya jangan terlalu banyak istri. Jadi itu sebenarnya bukan kebalikan orang sekarang berpikir kecil, gua nak dompet ini. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ayat ini diturunkan untuk nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Ini perintahnya tadi kembali ke ayat ini. Dan yang pertama itu intinya. Yang kedua, kita itu tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil. Ini pada saat zaman Rasulullah itu sahabat itu banyak istri-istrinya. Nah, oleh sebab itu tiba perintah ini, maka sahabat-sahabat itu diperintahkan untuk mengurangi jumlah istri-istrinya. Jadi berapa kalimatnya? Yaitu 4. Ya, selebihnya itu disuruh disebarkan oleh Rasulullah. Nah, itu pada saat zamannya Rasulullah. Dan sekarang kita masuk pembelajaran kita. Dan ini ada gambar. Yang pertama ada gambar laki-laki bersama perempuan sedang. Dan yang kedua ada gambar laki-laki dan perempuan sedang memasang cincin. Yang ketiga ini gambar laki-laki dan perempuan ini memegang buku nikahnya. Nah, sekarang Bapak tanya, gambar pertama itu apa maknanya? Ya, apa makna yang terkandung dalam gambar ini? Nah, ini pranikahnya. Artinya apa? Nah, yaitu apa nama kata orang sebelum nikah pernah kena. Terus ada ini masih tahap. Terus setelah undangan ada lagi ini nikah. Nah, ini bukti dari nikah adalah surat nikah dan ini adalah mahar. Nampak kan? Nah, ini yang kita pelajari. Nah, sebelum kita menyelesaikan hal ini, nanti akan Bapak kasih sama kalian yaitu LKPD, namanya lembar kerja untuk kalian bahas per kelompok. Dan kalian boleh nanti cari referensinya. Yang pertama dari buku sendiri, yang kedua dari handphone kalian internet, dan yang ketiga dari mana saja lah yang kalian itu bisa kalian cari dan atau pemahaman kalian silakan.
Nanti kita bagi kelompoknya sebanyak 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini pas nih. 1, 2, 3, 4. Kamu ya, yang ini kamu ini kursi. Yang kelompok 1 akan membahas tentang pengertian nikah, hukum nikah, tujuan nikah, hikmah nikah, dan cari permasalahan apa yang terdapat di daerah kamu, di daerah kita masing-masing. Nanti dituliskan di dalam. Ya. Ini Bapak kasih ya. Ini kamu buat kelompoknya. Terus matanya akan rujuk apa masalah yang terjadi di daerah kita masing-masing. Ini dituliskan di situ ya. Kita bahas sama-sama. Ya, kelompok. Dan ini tentang hukum nikah ya. Nah, apa hukum? Nah, silakan ya dicari bersama dari jadi kalian akan lo ini bidangnya pengertiannya berapa bidangnya tujuh dan nanti kawannya cari informasi kalau di handphone internet di peraturan apa ini kan tidak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil kegiatan tentang nikah. Satu pengertian yang saya kerjakan pengertian nikah. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak kewajiban masing-masing. Soal kedua, bahwa itu nikah mengubah atau hukum asli pernikahan antaranya bagi yang sudah memenuhi syarat dia berhak menikah. Terus sunnah secara saja yang mampu memenuhi syarat nikah namun tidak khawatir berbuat zina disunahkan untuk menikah. Terus wajib bagi yang sudah memenuhi syarat karena kewajiban perzinaan dikhawatirkan perzinaan maka wajib menikah. Makruh mempunyai keinginan menikah tapi belum mampu menjadi nafkah. Jika menikah ada maksud buruk atau jahat baik untuk pasangan dalam sendiri. 3. Tujuan nikah. Tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Soal keempat, hikmah menikah. Hikmah syariat pernikahan dalam Islam saking memperoleh ketentraman dan kedamaian juga dapat menjaga keturunan. Dan itu yang dapat saya terima dari soal. Sekian.
Terima kasih. Terima kasih. Persoalan yang terjadi itu apa? Ada persoalan nggak? Persoalan. Ada masalah nggak? Ada Pak? Hah? Ada. Dan silakan yang mau tanyakan silakan. Kalau saya boleh nikah nggak? Bilang tanya boleh. Kalau saya boleh nikah nggak? Kalau saya nikah atau punya? Silakan mau tanya. Bagi perempuan boleh, tapi kalau laki-laki setidaknya dari umur 25 tahun sampai 30. Bagi laki-laki. Hukumnya? Laki-laki pun 17 tahun boleh om. Kenapa nggak boleh katanya? Karena itu masih di bawah umur. Nggak ada hukumnya Pak. Kalau menurut undang-undang pernikahan di Indonesia itu umur perempuan itu umur laki-laki di atas 20 baru boleh nikah. Umur perempuan di atas 17 tahun boleh nikah. Itu undang-undangnya yang menyatakan. Tapi bolehkah seandainya ibaratnya anak itu masih 16 tahun bolehkah nikah? Ada yang 14 tahun bolehkah nikah? Nikahnya boleh dan sah, tapi tidak tercatat di KUA. Bedanya. Ya. Menurut Islam boleh nikah, tapi menurut ketetapan agama di negara kita itu tidak tercatat nantinya di KUA. Karena dasar mereka itu 17 tahun ke atas baru nanti tercatat. Kalau di bawah umur nanti kan disuruh, karena ada KUA bilang anaknya umurnya berapa, kan seperti itu, umurnya sekian baru Pak. Nah nanti kalau udah 17 tahun baru surat nikah boleh diambil ya, seperti itu katanya. Usul, besok nikah lagi, ulang lagi katanya. Surat nikah diulang, kan ada yang seperti itu kan kasus juga. Nah, ada lagi pertanyaan. Di bawah 16 boleh nikah? Boleh. Nah, boleh. Ada pertanyaan lagi? Ada. Habis. Kalau nikah dengan pensiun boleh nggak Pak? Kalau nikah sama nenek boleh. Nah, kasus nenek-nenek nikah boleh asal nenek itu masih lajang. Gimana suami? Nenek masih lajang. Nenek itu tidak punya suami. Kalau dia punya suami nggak boleh nikah. Nah, Janda ya Pak. janda boleh. Asal jangan nenek itu punya suami enggak, boleh nikah. Iya. Boleh. Oh, kalau sama bencong Pak. Kalau ada yang sama bencong. Nah, dalam hukum nikah kita maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Berarti yang kita nikahi adalah perempuan. Pak, kalau laki-laki kita, berarti dia tidak nikah. Kan hukum nikah ini menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Berarti kalau laki-laki dengan laki-laki berarti tidak nikah. Ada yang saya bawa. Yang apa tuh? Berarti itu bukan nikah. Tapi nah, berarti tidak nikah namanya. Ya, antara laki-laki dengan laki-laki itu Enggak. namanya ngomong. Enggak. Kalau berarti kalau perempuan sama perempuan kalau laki-laki dengan laki-laki ngomong. Jadi itu tidak boleh. Terima kasih pada Pak Ustaz untuk kalian. Kasusnya menantu dan ibu mertua dengan saudara tiri perempuan, 3 nikah lagi, 4 nikah sesepupu, 5 nikah saudara, 6 nikah sama sepupu. Nah, itu kasusnya ya. Kasus yang ibu masih menikah dengan ayah kita, berarti tidak boleh menikah. Berarti kita dianggap berzina. Nah,
Andri mau nikah, boleh nikah, silakan karena dia sudah cerai. Bukan dia yang mau makan dia jadi di posisi. Boleh ya boleh. Boleh ya boleh. Boleh bre. Tapi syaratnya tadi selesaikan idahnya dulu kan. Ayo bapak. Kalau bapak menceraikan deh. Dan apalagi kasus kedua bang, Saudara tiri perempuan. nah saudara tiri, nah dia nikah sama saudara tiri boleh nggak? Kan tidak Boleh, kan tidak saudara, Pak. tidak saudara kan? Tapi ayahnya sama. Pernikahan dalam suatu rukun itu tidak boleh, tidak boleh. Dan nanti kan ayahnya ini ayah nikah sama ibu. Tapi kalau sudah cerai boleh. Contohnya cerai kan ada tiri ini, mantan ada tiri boleh. Ayo, mantannya kan. Coba cerai dulu. Kalau cerai ya kita. Nah, itu ya. Tapi dengan syarat tadi, cerai boleh. Tapi masih dalam satu hubungan keluarga ini tidak boleh dengan satu rumpun. Ya, sama dengan nikah nanti bapak nikahin kakaknya, terus dalam nikah dengan kakaknya nikah itu adiknya itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya sudah meninggal adik kakaknya, bapak nikah dengan adiknya boleh. Tidak ada atau cerai bapak dengan kakaknya, bukan dengan adiknya boleh. Nah, misalnya bapak nikahi adiknya, bapak nikahi adiknya. Bapak Nah, kalau tanya rencana banyak. Ya, oke lanjut. Ada lagi. Kawin lari. Kawin lari boleh nggak kawin lari? Ya. Boleh nggak? Kawin sambil lari nggak boleh. Tapi kawin lari silakan. Kalau bisa dihindari kalau nikah larinya. Kawin sambil lari nggak boleh. kawin senang. Ini nikah apa? Nikah lari. Contohnya nih, kasusnya ada nikah lari, ibaratnya nikah yang tidak tercatat, artinya anak ini nikah tidak ada orang tuanya, bolehkah atau tidak kan seperti itu. Dia nikah pasti menggunakan wali hakim, ya, wali hakim. Kadang ada yang sudah nikah lari, dia akan nikah lagi. Ada yang dipulangkan sama orang tuanya daripada dia anak itu dianggap zina, pulang dia dinikahkan kembali sama orang tuanya. Ada, karena yang menikahkan pada benar boleh nikah. Laki-lakinya ada, saksinya juga ada, perempuannya ada, sah. Nah, namanya ada sah. Walaupun diganti dengan wali aktif, cuma tidak tercatat nantinya dengan IKUA. Itu aja perbedaannya. Dan lagi kasih suku. Ini kasih suku. Bolehkah dalam ajaran Islam? Boleh. 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 Dalam ajaran Islam boleh. Boleh. Di adat yang tidak boleh. Kan ada yang bicara yang kami sampaikan secara menurut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ketua kedua. Nah, silakan ketua ketiga, silakan depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan Kami yang ketiga menyampaikan hasil diskusi kami. menyampaikan hasil diskusi kami tentang masalah pernikahan. Silakan. Kesalahan dari permasalahan dulu cerai karena ekonomi kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Sekarang suami sudah dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan istri, atau cerai talak tiga dan sekarang ingin hidup, tetapi istri belum bercampur dengan orang lain.
Ya, itu kasusnya ada katanya, kata kawan kalian itu kasus tentang rujuk itu sudah talak 3, suaminya mau kembali lagi sama istrinya, tapi suaminya ini kadang-kadang tidak ridho dia mau dikasihkan sama orang lain, tapi dia pengen juga akhirnya pasrah sendiri, ada seperti itu. Pakainya setara, suaminya pulang malam-malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah ke istrinya, dan istrinya meminta cerai. Apakah itu salah? Jadi di kasusnya adalah laki-laki itu pulang malam-malam sudah mabuk, terus pulang dia karena mabuk-mabuknya tadi istrinya minta cerai, diceraikannya pada saat mabuk, sah atau tidak? Tidak. Tidak, karena suami dan kurang kalau mabuk berat tidak, tapi kalau seandainya mabuk ringan Mabuk terpindo. nah, yang kedua ada lagi? Tidak ada lagi ya. Nah, silakan dulu. Hari ini minggu depan dapat kita simpulkan itu yang pertama yang harus kalian pahami apa itu pernikahan, apa itu yang mengakibatkan pernikahan itu rusak, ada namanya perkelahian di luar nikah, nanti ada namanya rujuk, ada namanya iddah. Nah, semuanya harus kalian pahami. Ini semuanya minggu depan kita akan nanti kita akan nanti bagaimana minggu depan kita akan susun apa di depan ini kita susun bagaimana rukun, jadi kita susun pas atau tidak ya, itu saja.